Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita akan bahas adalah bicara tentang termokimia. Nah, termokimia ini adalah merupakan bagian dari termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika itu adalah bicara tentang hubungan kuantitatif antara kalor dan bentuk energi lain. Seperti energi yang dikaitkan dengan gejala elektromagnet, permukaan, dan kimia. Yang berikutnya adalah termodinamika kimia, di mana termodinamika kimia itu adalah cabang ilmu kimia yang menangani hubungan kalor, kerja, dan bentuk energi yang lain. Erat kaitannya dengan termodinamika ini adalah termokimia, yaitu bicara tentang pengukuran dan penafsiran dari perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa termokimia erat kaitannya dengan perubahan kalor yang terjadi atau yang menyertai dari sebuah reaksi kimia. Dan kalor erat kaitannya dengan energi. Bicara tentang energi, kita akan jelaskan mengenai definisinya. Apa itu energi? Nah, energi secara definisi disebut dengan kemampuan melakukan usaha. Kemudian, bila suatu benda itu memiliki energi, maka benda tersebut dapat mempengaruhi benda lain dengan melakukan kerja padanya. Energi itu ada dua bentuk, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik suatu benda itu terdapat jika benda itu bergerak. Jadi kalau bendanya diam, berarti dia tidak punya energi kinetik. Seperti yang kita tahu bahwa secara rumus energi kinetik itu adalah sebanding dengan massa dan kuadrat kecepatan. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah NV kuadrat. Artinya adalah jika sebuah benda yang massanya sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda-beda, maka energinya tentu akan jauh lebih banyak. Kalau kita misalnya bandingkan antara motor yang memiliki mungkin massa 100 kilo tapi dengan kelajuan atau dengan kecepatan 50 km per jam, kalau kita bandingkan ini dengan sebuah mobil yang barangkali beratnya itu 1 ton, 1000. Tapi dengan kecepatan yang sama, 50 misalnya. Bisa dikatakan bahwa perbandingannya mobil yang beratnya 10 kali lipat mempunyai energi yang besarnya juga 10 kali lipat dibandingkan motor dengan kecepatan yang sama. Berarti kalau misalnya terjadi kecelakaan, tentu mobil akan memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan motor. Demikian juga kalau kita misalkan mobil itu dengan laju yang berbeda-beda. Kalau tadi dikatakan bahwa energi kinetik itu akan sebanding dengan massa, juga akan sebanding dengan kuadrat kecepatan. Kalau mobil yang sama, ini memiliki kecepatan 50 km per jam dibandingkan dengan mobil lain yang massanya juga sama tapi dengan kecepatan 100 km per jam. Maka energinya kalau kita perhatikan tentu akan jauh lebih banyak. Kalau kita lihat di sini berarti 2500. Kalau yang ini 10.000. Sama dengan 4 kali lipatnya. Karena memang secara rumus energi kinetik itu akan sebanding dengan kuadrat kecepatan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kecepatannya yang 100 tentu adalah 2 kali lipat. 2 kali lipat dikali kuadrat, makanya di sini adalah
4 kali. Nah, itu yang mempengaruhi energi kinetik benda. Kita simpulkan bahwa energi kinetik itu akan dipengaruhi oleh massa dan kuadrat kecepatan. Kalau massanya berbeda, maka energinya juga akan berbeda. Demikian juga kalau kecepatannya berbeda, maka energi kinetiknya juga akan berbeda. Yang kedua adalah bicara tentang energi potensial. Apa itu energi potensial? Nah, energi potensial itu adalah energi yang dipunyai oleh benda karena benda itu ditarik atau ditolak oleh benda lain. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah ini akibat tarikan atau tolakan. Mungkin kalau yang kita pahami, yang kita pelajari selama ini lebih banyak pada energi potensial gravitasi. Di mana seperti yang kita tahu bahwa energi potensial gravitasi, energi potensial itu adalah mgh. M itu adalah massa, G itu adalah gravitasi, dan H itu adalah ketinggian atau jarak dari bumi. Berarti di sini H yang mempengaruhi jaraknya. Tetapi energi potensial itu tidak hanya bicara tentang energi potensial gravitasi. Seperti yang disebutkan tadi bahwa ini ada pada benda yang ditarik ataupun ditolak. Apa contohnya benda yang ditarik atau tarik-menarik atau tolak-menolak? Kalau kita perhatikan sebuah magnet, kutub yang sama itu akan tarik-menarik, sementara kutub yang berbeda akan tolak-menolak. Apa yang terjadi jika benda yang tarik-menarik itu didekatkan? Energi potensialnya apakah semakin naik ataukah semakin turun? Jadi kalau kita perhatikan, benda yang tarik-menarik, kalau jaraknya makin dekat, maka energi potensialnya juga akan makin kecil. Sementara kalau jaraknya makin jauh, energi potensialnya akan makin besar. Terus yang tolak-menolak seperti apa? Sama juga dengan, contohkan dengan magnet. Seperti yang kita tahu bahwa magnet yang kutubnya sama, itu akan tolak-menolak. Bagaimana kalau kita dekatkan kutub yang sama, utara dengan utara atau selatan dengan selatan? Maka yang terjadi adalah semakin dekat kita dekatkan, maka gaya tolaknya juga akan makin besar. Berarti dengan demikian, untuk benda yang tolak-menolak, apabila jaraknya dekat, maka energi potensialnya makin besar. Tetapi apabila jaraknya semakin jauh, tentu energi potensialnya makin kecil. Demikian bicara tentang energi potensial. Kesimpulannya adalah bahwa energi potensial itu adalah akibat dari gaya tolak ataupun gaya tarik suatu benda. Jika benda itu adalah tarik-menarik, kalau jaraknya dekat, maka energi potensialnya makin kecil. Mungkin bisa dicontohkan juga dengan energi potensial gravitasi. Kalau jaraknya dekat dari bumi, maka juga akan menyebabkan energi potensialnya lebih kecil. Sementara kalau jaraknya jauh, maka energi potensialnya makin besar. Ini untuk yang tarik-menarik. Nah, khusus untuk yang tolak-menolak, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau kita dekatkan, maka energi potensialnya makin besar. Sementara kalau kita jauhkan, maka energi potensialnya makin kecil. Sebagai tugas, Anda cari energi potensial yang lainnya dan dijelaskan bagaimana energi potensialnya, apakah makin besar atau makin kecil. Berikutnya adalah hukum kekekalan energi. Nah, mungkin Anda juga sudah pada tahu bahwa ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Nah, pada hukum kekekalan energi itu tidak dapat dibuat atau diciptakan, atau memang tidak bisa juga dimusnahkan.
tetapi energi itu berubah. Bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Kita lihat contoh. Katakanlah ini adalah sebuah bandul yang apabila bandul ini mempunyai simpangan tertentu pada titik, katakanlah pada titik A, sebelum bandul itu dilepaskan, berarti dia mempunyai energi potensial yang maksimum. Kenapa? Karena ini adalah pada titik yang terjauh, simpangan yang terjauh. Sedangkan pada titik A ini, energi kinetiknya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena memang belum kita lepaskan, dia masih diam. Sehingga memang energi kinetiknya adalah 0. Perlahan-lahan ketika kita lepaskan, dan katakanlah ini adalah pada titik B, maka energi potensialnya itu justru adalah sama dengan 0. Dan energi kinetiknya pada titik ini itu akan menjadi maksimum. Karena energi kinetiknya pada titik ini adalah maksimal. Nanti akan terjadi perubahan dari bentuk energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, itulah dikatakan bahwa terjadi hukum kekekalan energi. Jadi perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Atom dan molekul itu mempunyai energi. Atom, molekul ataupun ion itu adalah benda-benda seperti benda lainnya. Maka atom, molekul ataupun ion itu akan memiliki energi kinetik dan energi potensial. Seperti apa energi kinetiknya dan seperti apa energi potensialnya akan kita jelaskan berikut ini. Energi kinetik dan energi potensial dari molekul. Nah, dalam suatu zat itu baik padat, gas ataupun cair, itu masing-masing partikel yang berukuran atom akan bergerak. Nantinya juga akan saling bertumbukan dan akan saling bersinggungan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya. Tetapi apakah kita bisa melihat suatu benda adakah gerakan itu? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita melihat benda, gerakan itu tidak akan terlihat karena memang ukuran atom atau molekul itu adalah ukurannya sangat kecil sekali. Dan gerakannya adalah acak. Karena adanya gerakan, karena molekul itu atau atom itu bergerak, maka berarti dia memiliki energi kinetik. Jika geraknya cepat, berarti energi kinetiknya juga besar. Tetapi jika geraknya lambat, maka energi kinetiknya juga akan lebih kecil. Karena seperti yang kita tahu bahwa EK itu adalah setengah mv kuadrat. Berarti energi kinetik itu akan sebanding dengan kuadrat kecepatannya. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Anda memperhatikan antara air yang pada suhu kamar dibandingkan dengan air yang pada suhu 100 derajat Celcius atau ketika dia sudah mendidih? Dan kalau Anda perhatikan nanti, Anda akan melihat bahwa untuk yang baru mendidih, bukan ketika dia mendidih, tetapi ketika apinya sudah dimatikan, maka Anda akan lihat bahwa akan terjadi semacam gerakan dari air tersebut. Nah, untuk itu nanti Anda bisa perhatikan. Berarti kesimpulan kita adalah bahwa untuk atom ataupun molekul, karena dia bergerak, maka berarti dia akan mempunyai energi kinetik. Energi kinetik dan energi potensial molekul.
Dari ahli fisika itu sudah disampaikan bahwa untuk tiap benda itu harga energi kinetik rata-rata untuk partikel yang berukuran atom itu akan berbanding lurus dengan temperatur absolut. Jadi dalam hal ini energi kinetik itu akan sebanding dengan temperaturnya. Berarti kalau dia sebanding dengan temperatur, artinya adalah bila temperaturnya tinggi, berarti energi kinetiknya juga akan besar. Atau bila suatu benda itu makin panas, tentu adalah atom atau molekulnya itu akan mempunyai energi yang lebih besar. Dan pergerakannya akan lebih cepat dibandingkan dengan benda yang dingin. Jadi di sini energi kinetik sebanding dengan suhu. Dalam hal ini suhunya itu adalah Kelvin. Dan seperti yang kita tahu, energi kinetik itu kan sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau begitu, berarti apabila suhunya makin tinggi, berarti lajunya juga akan makin besar. Atau geraknya juga akan makin cepat. Karena memang energi kinetiknya juga makin besar. Sebaliknya, benda yang suhunya lebih rendah atau benda yang lebih dingin tentu akan memiliki energi kinetik yang lebih kecil juga. Kalau energi kinetiknya lebih kecil, berarti lajunya atau laju atom atau molekulnya itu juga akan lebih kecil. Energi potensial atom. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa energi potensial itu timbul karena adanya tarik-menarik dan tolak-menolak. Seperti yang kita tahu bahwa untuk atom itu akan terdiri dari proton, di mana proton itu adalah muatannya adalah positif, dan juga memiliki elektron yang bermuatan negatif. Tentu juga ada neutron. Maka dengan demikian, karena atom itu juga memiliki muatan positif, dalam hal ini adalah proton, dan memiliki elektron yang bermuatan negatif juga, maka dengan demikian, maka nanti juga akan memiliki energi potensial. Nah, energi potensial yang dimiliki atau dipunyai oleh zat karena adanya gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antar partikel, itu ya disebut juga dengan energi kimia. Jadi, energi kimia itu sesungguhnya adalah energi yang dimiliki oleh zat karena adanya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar partikelnya. Bila zat bereaksi, maka akan ada perubahan dalam sifat tarikan antara atom-atom pengikatnya. Jadi nanti juga akan terdapat perubahan dalam energi kimianya. Contoh, H2 tambah dengan Cl2, hasilnya adalah HCl. Nah, kalau kita perhatikan di sini perubahannya seperti apa? Nah, di sini kita perhatikan H2 berarti terjadi ikatan antara H dengan H. Demikian juga dengan Cl2, berarti ikatannya adalah antara Cl yang satu dengan Cl yang lain. Nah, membentuknya adalah HCl. Berarti kalau awalnya ikatan H dengan H dan ikatan antara Cl dengan Cl, tetapi sekarang H itu berikatan dengan Cl. Maka dengan demikian tentu akan terjadi perubahan yang awalnya ikatannya adalah antara H dengan H, Cl dengan Cl, sekarang antara H dengan Cl. Maka itulah nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam energi kimianya. Energi panas. Panas itu juga merupakan energi kinetik dari atom. Bila benda yang panas itu ditempatkan pada suatu benda yang dingin, maka panas akan mengalir dari tempat yang panas ke tempat yang dingin, sampai keduanya memiliki temperatur yang sama.
Kalau misalnya kita contohkan air yang baru kita masak suhunya 100, kemudian kita campur dengan air dingin dengan suhu 25, maka nanti suhunya itu tentu akan berada antara 100 dan 25. Atau dalam arti kata, yang suhunya awalnya 100 menjadi yang lebih kecil, suhunya yang 25 akan menjadi lebih besar. Sampai keduanya memiliki suhu yang sama. Benda-benda yang panas itu akan bergerak lebih cepat. Karena memang energi kinetiknya juga akan lebih besar. Dan ketika bertemu dengan yang lebih dingin, yang memiliki gerak yang lebih lambat. Tentunya yang lebih dingin ini atau yang memiliki gerak yang lebih lambat itu geraknya akan dipercepat. Demikian juga sebaliknya. Berarti kalau yang lebih cepat menjadi akan lebih lambat, sedangkan yang lebih lambat akan menjadi lebih cepat. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Kemudian ada beberapa istilah yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah sistem. Apa itu sistem? Sistem itu adalah bagian tertentu yang menjadi pusat perhatian kita. Berarti kalau yang menjadi pusat perhatian kita adalah berupa reaksi, katakanlah ada tabung reaksi di sini, maka di sini yang disebut dengan sistemnya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem atau dengan apa sistem itu berinteraksi. Jadi dalam arti kata, kalau ini adalah sistem, maka di luar sistem, nah inilah yang disebut dengan lingkungan. Intinya lingkungan itu adalah yang berada di luar sistem. Nah, bicara tentang sistem ada beberapa macam sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Kemudian adalah sistem tertutup. Dan yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Dapat kita jelaskan sebagai berikut. Sistem terbuka. Kapan dikatakan sistem terbuka? Nah, kalau kita ibaratkan ini dengan sebuah botol ya, berarti pada sistem terbuka ini baik massa maupun energinya, nah, bisa ditambah atau dikurangi. Karena memang dia dalam keadaan terbuka. Yang berikutnya adalah sistem dalam keadaan tertutup. Karena ini dalam keadaan tertutup, maka massanya tidak bisa lagi dikeluarkan. Tetapi panas atau energinya masih bisa berpindah. Nah, inilah yang disebut dengan dalam keadaan tertutup. Jadi kalau di sini hanya energinya saja yang bisa berpindah. Yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Nah, kalau dalam sistem terisolasi, nah itu kalau kita lihat di sini, kita bandingkan sistemnya dalam keadaan tertutup, tapi kemudian diisolasi lagi. Dengan demikian, maka baik itu massa maupun energi, maka ini tidak bisa berpindah. Kalau kita ibaratkan sistem dalam keadaan terisolasi ini adalah air dalam termos, di mana termosnya itu kita asumsikan tidak bisa dibuka lagi, berarti dalam keadaan tertutup. Kemudian tidak ada panas yang hilang. Nah, itu seperti termos yang diidealkan. Kemudian kalau pada keadaan sistem tertutup, kita misalkan aja dengan air di dalam botol, tetapi masih ada segelnya, masih ada tutupnya, sehingga kita tidak bisa mengambil isinya. Kemudian kalau dalam keadaan terbuka, berarti botol dalam keadaan tidak ada tutupnya, sehingga kita bisa mengambil isinya. Dalam hal ini nanti akan bisa terjadi perubahan massa dan energi. Demikian penjelasan mengenai sistem. Jadi ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem yang terisolasi. Penentuan kalori reaksi secara eksperimen. Kita bicara tentang kalorimeter. Kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk
mengukur perubahan kalor selama reaksi kimia terjadi. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah kalorimetri pembakaran. Dimana di sini seperti judulnya, pembakaran, unsur itu dibakar. Biasanya dengan menggunakan oksigen dan energi yang dibebaskan kemudian diukur. Biasanya kalori pembakaran ini digunakan untuk senyawa organik. Yang kedua adalah kalorimetri reaksi. Nah, di sini penentuan kalori reaksi apa saja selain reaksi pembakaran. Dan biasanya senyawa yang diukur itu adalah berupa senyawa anorganik. Nah, salah satu cara untuk mengukur energi yang dihasilkan dari sebuah reaksi itu adalah menggunakan kalorimeter BOM. Nah, seperti apa? Ini kalau diperhatikan, banyak sekali bagian-bagian dari kalorimeter BOM ini. Tapi yang paling penting adalah yang kita lihat di sini adalah di sini tempat sampelnya atau sempat terjadinya reaksi. Kemudian, nah ini bagian bilik inilah yang dikatakan sebagai BOM itu tadi. Ya, bilik yang kecil ini. Kemudian yang perlu dilihat lagi ini adalah termometer. Termometer tentu adalah fungsinya nanti adalah mengukur suhu. Mungkin diukur dulu di awalnya sebelum terjadi reaksi berapa, nanti setelah terjadi reaksinya meningkat jadi berapa. Nah, bisa diukur dengan termometer. Kemudian, nah jangan lupa juga di sini ada air. Fungsinya air apa? Air ini fungsinya adalah sebagai penyerap panas yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi ini. Kemudian, nah di sini juga ada batang pengaduk, ya tentu agar homogen nanti suhu yang dihasilkan di sini, ya. Jadi itu kira-kira bagian-bagian yang paling pentingnya. Nah, nanti prinsipnya nanti adalah reaksi itu terjadi pada BOM ini. Nah, reaksi yang terjadi pada BOM itu nanti menghasilkan sejumlah panas tertentu dan itu bisa diukur dengan menggunakan termometer yang ada. Biasanya seperti yang bisa kita lihat bahwa energi yang dihasilkan di sini ya itu akan diserap oleh kalorimeter itu sendiri dan diserap oleh air. Nah, itu caranya, penghitungannya nanti kita akan lihat, ya. Intinya di sini adalah bahwa sesuai dengan prinsip hukum kekekalan energi, di mana energi yang dihasilkan dari sebuah reaksi ini akan diserap oleh kalorimeternya dan oleh air sebagai penyerap panas yang baik. Sebelum kita bahas rumusnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Dan biasanya simbolnya adalah C. Dan C itu adalah C-nya C besar. Berikutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu tiap gram zat tiap derajat Celcius. Disimbolkan dengan C kecil. Satuan yang digunakan untuk kalor ini adalah berupa joule. Kemudian kita bisa menghitung energi yang dihasilkan dari sebuah reaksi, di mana nantinya energi yang dihasilkan itu nanti akan diserap oleh BOM-nya sendiri, kemudian diserap oleh air. Kalau rumusnya adalah berarti kalau yang diserap oleh BOM-nya itu adalah C kali delta T. Dan oleh yang diserap oleh air adalah M kali delta T. Satuan untuk kapasitas kalor atau C itu adalah Joule per derajat Celcius. Sedangkan satuan untuk kalor jenis itu adalah Joule per gram per derajat Celcius. Contoh, 0,1 gram aluminium dan oksigen berlebih ditempatkan pada BOM.
serta 500 gram air dalam kalorimeter. Temperatur air naik dari 25 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Hitung kalori yang dibebaskan tiap mol aluminium. Diketahui kapasitas kalor adalah 62,8 Joule per derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air itu adalah 4,2 Joule per gram per derajat Celcius, serta AR dari aluminium itu adalah 27. Berarti dengan demikian dari soal kita tahu bahwa delta T-nya itu adalah 27 kurang 25 sama dengan 2. Berarti dengan demikian reaksi yang terjadi adalah aluminium dan oksigen. Kemudian energi yang dihasilkan itu nanti akan diserap oleh kalorimeter bom dan air. Jadi dengan demikian berarti Q sama dengan Q yang diserap oleh bom, Q yang diserap oleh air. Ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Q yang diserap oleh bom itu adalah berarti C kali delta T. Sementara kalau untuk yang diserap air adalah MC delta T. Kita hitung. C-nya adalah 62,8 Joule per derajat Celcius. Kali dengan delta T-nya adalah 2. T ini satuannya, tinggal Joule. M-nya itu adalah 500 gram. 500. C-nya adalah 4,2. Joule per gram per derajat Celcius. Dikali dengan delta T-nya 2. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya adalah jadi satuannya sama-sama Joule. Sehingga nanti kalau kita lihat hasilnya nanti adalah 4.325,6 Joule. Atau kalau kita bulankan berarti 4.326 Joule. Jadi kalau kita perhatikan di sini, energi yang dihasilkan adalah sebesar 4.326 Joule. Atau lebih kurang 4,3 kilojoule. Nah, ini adalah untuk reaksi 0,1 gram aluminium. Pertanyaannya adalah energi yang dibebaskan atau kalori yang dibebaskan untuk tiap mol aluminium. Maka kita harus hitung molnya lebih dahulu, kemudian baru kita selesaikan. Tadi kita sudah dapatkan bahwa Q yang dihasilkan adalah 4.326 Joule. Nah, yang dibakar tadi adalah 0,1 gram aluminium. Nah, bagaimana halnya ketika yang dibakar itu adalah, yang ditanya itu adalah tiap mol aluminium. Maka tentu Q-nya adalah, kita harus hitung molnya dulu. 4.326 Joule. Nah, kita langsung bagi aja. Berarti ini adalah 0,1 gram. AR-nya tadi adalah 27 gram per mol. Sehingga nanti dari sini kita dapatkan bahwa satuannya adalah Joule per mol. Joule per mol. Atau kalau mau kita jadikan kilojoule berarti, dan kita bulatkan 1168 kilojoule per mol. Jadi
Jadi untuk tiap mol akan dihasilkan energi sebesar 1168 kJ per mol. Hukum pertama termodinamika. Perubahan energi dalam melibatkan kalori yang dipertukarkan dan kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, hubungan ini disebut dengan hukum pertama termodinamika, di mana energi dalam itu disimbolkan dengan delta E, kalor itu adalah Q, dan W itu adalah kerja. Jika sistem membebaskan kalor ke lingkungan, atau disebut juga dengan eksoterm, atau melakukan kerja ke lingkungan, maka energi dalam akan berkurang. Kenapa? Karena terjadi pengurangan energi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sistemnya ini adalah sistem, kemudian delta E-nya kecil dari 0. Berarti di sini kalornya kecil dari 0 dan kerjanya akan kecil dari 0. Kalornya kecil dari 0 karena sistem membebaskan kalor ke lingkungan. Kerjanya kecil dari 0 karena melakukan kerja ke lingkungan. Nah, sebaliknya juga bisa terjadi, di mana nanti pada sistem delta E yang besar dari 0, atau peristiwa itu disebut dengan endotherm, di mana kalor itu diserap dari lingkungan. Kemungkinan juga lingkungan akan melakukan kerja terhadap sistem. Jadi kalau kita ringkaskan, berarti sistem yang delta E-nya besar dari 0. Nah, di mana nanti kalor itu akan diserap dari lingkungan, berarti Q-nya besar dari 0. Kemudian lingkungan akan melakukan kerja terhadap sistem, sehingga W-nya juga akan besar dari 0. Dengan demikian nanti delta E-nya akan besar dari 0. Kalor pada volume tetap. Jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup, kalau dia tertutup berarti volumenya akan tetap. Artinya adalah tidak ada kerja. Berarti sistem tidak bisa melakukan kerja. Dengan demikian W-nya sama dengan 0. Jadi kalau ada persamaan sebelumnya, delta E itu adalah Q tambah W, karena W-nya adalah 0, maka berarti delta E itu sama dengan Q. Dengan demikian, berarti semua perubahan energi dalam itu akan muncul sebagai kalor. Nah, karena reaksi ini berlangsung pada volume tetap, maka biasanya juga ditandai dengan QV. Dengan demikian, maka delta E sama dengan QV. Pada volume tetap, kalor yang dipertukarkan itu sama dengan delta E. Kemudian pengukuran kalor pada volume tetap itu harus dalam wadah yang tertutup, yaitu dalam hal ini adalah menggunakan calorimeter bomb, di mana nanti kalori dari hasil reaksi itu akan diterima oleh calorimeter itu sendiri. Berarti Q reaksi sama dengan min Q calorimeter. Contoh, sebanyak 1,435 gram naftalen C10H8 dibakar dalam kalorimeter. Suhu air meningkat 5,67 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter itu adalah 10,15 kJ per derajat Celcius, hitung kalor pembakaran naftalen. Berarti reaksi dari naftalen dan oksigen atau pembakaran naftalen itu nanti akan diserap oleh kalorimeter, sehingga kita dapatkan hasilnya nanti adalah yang diserap oleh kalorimeter itu sebenarnya adalah sebesar C kali delta T, di mana C-nya kapasitas kalorimeter adalah 10,15 kJ
per derajat Celcius. Kemudian peningkatan suhu air itu adalah 5,6. Ya, berarti harus kita kali dengan 5,67 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 57,66 kilojoule. Karena kalorimeter bom itu adalah merupakan sistem yang terisolasi, kalori yang diserap oleh kalorimeter itu akan sama dengan kalor reaksi. Berikutnya adalah kalor reaksi pada tekanan tetap atau yang disebut dengan entalpi. Pada saat reaksi berlangsung pada tekanan tetap, sistem itu akan mempertukarkan kalor dan melakukan kerja ekspansi atau W. Sehingga dengan demikian, maka delta I-nya itu adalah sama dengan QV kurang P delta V. Nah, persamaan ini cukup sulit karena mengukur perubahan volume pada sistem. Karena itu muncul fungsi termodinamika yang berikutnya yang disebut dengan entalpi, di mana entalpi atau H sama dengan E plus delta V. Nah, untuk setiap perubahannya berarti delta H sama dengan delta E plus P delta V. Dari persamaan yang sebelumnya diketahui bahwa delta E itu adalah QP ditambah dengan W. Berarti dengan demikian, ini kita ganti. Berarti QP ditambah W. Kemudian P delta V itu adalah sama dengan min W, berarti kurang W. Sehingga dengan demikian delta H sama dengan QP. Jadi dengan demikian entalpi itu adalah kalor reaksi pada tekanan tetap. Kemudian perubahan entalpi juga sama dengan QP. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi dengan menyertakan panas yang terlibat. Bisa menghasilkan panas atau malah membutuhkan panas. Jumlah kalor itu akan tergantung pada jumlah mol reaksi. Jadi perlu diperhatikan jumlah atau koefisiennya. Ada beberapa aturan yang mesti dipahami. Di antaranya adalah yang pertama, koefisien stoikiometri itu selalu menunjukkan jumlah mol zat. Contoh di sini adalah pelelehan es pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Persamaannya adalah H2O padat atau es berubah menjadi H2O cair. Delta H-nya adalah 6,01 kilojoule. Nah, ini persamaan seperti ini bisa kita baca dengan 1 mol air itu terbentuk dari 1 mol es pada 0 derajat Celcius. Perubahan entalpinya adalah 6,01 kilojoule. Yang kedua, jika persamaan itu dibalik, maka peran reaktan dan produk juga akan berubah. Maka tanda delta H juga berubah. Kalau contoh sebelumnya H2O padat atau es berubah menjadi H2O cair. Delta H-nya adalah 6,01 kilojoule. Maka kalau persamaan ini kita balik, sekarang H2O-nya yang menjadi dalam keadaan cairnya yang di kiri atau sebagai reaktan, sebaliknya H2O yang padat atau esnya yang di sebelah kanan, maka harga delta H-nya itu adalah lawan dari yang sebelumnya. Karena awalnya di sini adalah bertanda positif, maka untuk persamaan kedua harganya adalah negatif. Sementara harga angkanya tetap sama. Itu aturan yang kedua. Yang ketiga adalah jika persamaan dikalikan dengan unsur N, maka delta H-nya juga akan berubah dengan faktor yang sama. Jadi kalau misalnya kita perlihatkan dengan contoh ini, misalnya
kalau ini kan 1 mol, kita jadikan 2 mol, berarti 2 H2O padat menjadi 2 mol H2O cair. Maka delta H-nya juga akan harus dikali dengan faktor yang sama. Kalau ini dikali 2 persamaannya, maka ini juga dikali 2. Berarti 2 kali 6,01 kilojoule. Dengan demikian, maka hasilnya nanti adalah 12,01 kilojoule. Demikian juga kalau persamaan yang kedua kita ganti atau kali 2 juga, berarti nanti juga akan delta H-nya juga akan dikali 2. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan juga adalah wujud fisis dari semua reaksi dan produk itu harus selalu ditulis. Jadi kalau kita perlihat sini C4 dalam keadaan gas bereaksi dengan O2 dalam keadaan gas, reaksinya adalah CO2 gas, kemudian H2O di sini adalah cair, delta H-nya adalah min 890 kilojoule. Sementara kalau di reaksi kedua, kalau kita perhatikan di sini C4 gas, kemudian O2 juga gas, CO2-nya juga gas, cuma perbedaannya di sini adalah H2O-nya dalam keadaan gas juga, sehingga delta H-nya itu juga akan berbeda. Sini delta H-nya adalah min 802 kilojoule. Jadi jelas bahwa antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini adalah memang berbeda. Nah, makanya di sini selalu harus ditulis wujudnya. Jadi semua reaksi dan produk itu harus ditulis wujudnya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada bagian pertama termokimia ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas termokimia pada bagian yang kedua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.